Halo, kembali lagi di Kilas Data Channel, sebuah channel yang mengulas berbagai fakta dan pengetahuan umum. Episode kali ini kita akan membahas kekuatan militer antara Rusia dan Ukraina. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Salah satu alasan kuat yang mendasari agresi Rusia ke Ukraina adalah keinginan Ukraina untuk bergabung menjadi anggota NATO. YATS NATO atau nama panjangnya North Atlantic Treaty Organization ini merupakan sebuah organisasi pertahanan dan keamanan negara-negara di kawasan Atlantik Utara, meliputi Eropa dan Amerika Utara. NATO dibentuk oleh negara-negara blok barat untuk menyaingi kekuatan militer Uni Soviet beserta sekutunya. Kini, hampir semua negara di Eropa bergabung di bawah bendera NATO, kecuali Rusia, Ukraina, Belarusia, Moldova, dan Armenia. Posisi negara Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia membuat Ukraina memiliki peranan penting terhadap keamanan Rusia. Pastinya, jika terdapat pangkalan NATO di Ukraina, gerak-gerik Rusia akan termonitor dengan jelas oleh para anggota NATO, khususnya Amerika Serikat. Rusia juga merasa tidak aman dengan adanya pasukan militer musuh yang berlokasi hanya sekitar 1000 km dari Moskow. Maka dari itu, dengan alasan demi keamanan negara, pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia mulai melakukan agresi ke Ukraina. Tentunya, di balik alasan-alasan di atas, masih banyak lagi alasan yang melatar belakangi agresi militer Rusia ke Ukraina, seperti merebutkan sumber daya alam. Lantas, siapakah yang lebih superpower antara Ukraina beserta blok NATO-nya atau Rusia dengan anggota blok timurnya? Mari kita bahas. Tidak dipungkiri lagi jika Rusia merupakan sebuah negara yang masuk jajaran elit negara-negara dengan militer yang teramat kuat. Militer negara adidaya ini disokong dengan ilmu pengetahuan yang modern dan finansial yang besar. Pada tahun 2020 silam, Rusia menganggarkan 61,7 miliar dolar Amerika atau 11% dari total pengeluaran pemerintah untuk militernya. Berdasarkan data dari Global Firepower tahun 2021, Rusia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan militer terkuat di dunia. Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya tentara dan armada militer yang dimiliki Rusia. Global Firepower mencatat Rusia memiliki total 1 juta tentara aktif, 1.531 pesawat tempur, 538 helikopter tempur, 13.000 tank, 27.100 kendaraan lapis baja, dan 214 kapal perang. Tentunya dengan jumlah tersebut, militer Rusia jauh di atas Ukraina. Ukraina hanya memiliki 225.000 tentara aktif, 67 pesawat tempur, 34 helikopter tempur, 2.430 tank, 11.435 kendaraan lapis baja, dan 13 kapal perang. Dengan kekuatan tersebut, Ukraina hanya menduduki peringkat 22. Selain unggul dari segi jumlah, militer Rusia juga unggul dari segi kualitas persenjataan. Tidak ada yang meragukan lagi bahwa militer Rusia didukung dengan armada tempur yang canggih, baik itu angkatan udara, laut, maupun darat. Untuk angkatan udaranya sendiri, Rusia memiliki jet tempur andalan yaitu Sukhoi. Pesawat Sukhoi ini merupakan teknologi jet tempur yang dikembangkan oleh Rusia. Kualitasnya pun mampu bersaing dengan jet F-Series dari Amerika Serikat ataupun Rafale dari Prancis. Kelebihan pesawat Sukhoi dibanding pesawat tempur lainnya adalah kemampuan bermanuver yang sangat cepat dan gesit. Sukhoi generasi terbaru yang dikembangkan oleh Rusia adalah Su-57E yang secara resmi diluncurkan pada Agustus 2019 silam.
Pesawat ini merupakan pesawat tempur generasi kelima untuk menandingi pesaing utama dari Amerika Serikat, yaitu F-22 Raptor dan F-35 Lightning. Pesawat ini dirancang untuk menghampiri pesawat siluman musuh sedekat mungkin dan memaksa musuh untuk melakukan pertempuran jarak dekat. Dengan begitu, Su-57E dapat mengambil keuntungan dari kemampuannya bermanuver yang sangat cepat dan fleksibel. Hingga kini, terpantau Rusia memiliki pesawat ini sebanyak 10 buah. Dari segi angkatan laut, kekuatan militer Rusia sangat menyeramkan. Berdasarkan data dari Nationmaster tahun 2008, Rusia memiliki 33 kapal selam nuklir. Jumlah tersebut disinyalir terus bertambah mengingat Rusia terus mengembangkan dan memproduksi kapal-kapal selam baru. Berita terakhir mengabarkan pada awal tahun 2022 lalu, Angkatan Laut Rusia menambah 2 kapal selam nuklir baru. Kapal selam tersebut memiliki panjang 139 meter, lebar 13 meter, dan berat 13.800 ton. Dengan dimensi yang sangat besar tersebut, kapal ini mampu mengangkut 90 kru. Meskipun memiliki dimensi yang besar dan berat, namun kapal ini mampu bermanuver hingga 31 knot atau 57 km per jam. Kecanggihan kapal selam ini bukan hanya itu saja. Kapal selam ini mampu untuk menyelam hingga kedalaman 600 meter dan sanggup bertahan di bawah laut hingga 100 hari. Jika dilihat dari persenjataannya, kapal ini dipersenjatai dengan rudal jelajah yang memiliki jangkauan hingga 2.600 km. Angkatan Laut Rusia juga memiliki sebuah kapal induk, yaitu Admiral Kuznetsov. Kapal ini diluncurkan pada tahun 1985 sebagai kapal pembawa pesawat tempur. Kapal induk ini mampu membawa 40 hingga 50 pesawat tempur dan helikopter. Sekarang ini diberitakan Rusia juga sedang membuat kapal induk modern untuk memperbaharui kapal induk Admiral Kuznetsov. Dari segi angkatan darat, bisa dikatakan Rusia adalah rajanya. Negara ini memiliki ribuan tank yang dilengkapi teknologi tercanggih. Jika kita menengok sejarah, tank-tank tempur Uni Sovietlah yang mampu menghancurkan tank-tank Jerman. Setiap musuh pasti merinding jika harus berhadapan dengan tank destroyer milik Uni Soviet. Sekarang ini, predikat tersebut tersemat pada tank-tank milik Rusia. Jika perang ini hanya melibatkan 2 negara, yaitu Rusia dan Ukraina, maka hampir dipastikan Ukraina tidak akan mampu memberikan perlawanan yang berarti kepada Rusia. Namun, akan berbeda cerita jika NATO ikut campur di perang ini. Pastinya kekuatan Ukraina akan jauh semakin kuat dengan bantuan dari anggota NATO. Pesawat tempur Sukhoi milik Rusia akan menemukan lawan sepadannya, yaitu F-35 Lightning milik Amerika Serikat ataupun Rafale milik Prancis. Selain itu, Angkatan Laut Rusia juga akan menemui kesulitan dengan adanya Angkatan Laut dari NATO yang mempunyai armada laut jauh lebih canggih dan mutakhir dibanding Rusia. Setidaknya, NATO memiliki lebih dari 10 kapal induk yang mampu membawa ratusan pesawat tempur. Namun, jika NATO ikut berperang membela Ukraina, maka sekutu Rusia pastinya tidak tinggal diam. Negara adidaya lainnya, yaitu China, pastinya akan turun tangan juga. Negeri tirai bambu ini memiliki kekuatan militer terkuat ketiga dunia. Dengan didukung oleh tentara dan armada tempur mutakhir dari China, tentunya akan membuat blok timur yang dimotori Rusia akan semakin kuat dan mampu mengimbangi kekuatan NATO. Semoga saja perang Rusia-Ukraina tidak berkepanjangan, apalagi mencetuskan perang dunia ketiga. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng video ini agar mendapatkan notifikasi update video dari kami. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye!